Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insya Allah kita akan coba lihat bagaimana kehidupan mereka, orang-orang yang berada di lingkaran terdekat dengan Rasulullah SAW. Tidak lupa kita baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam golongan hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, lalu kemudian dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan tema siapakah yang disebut Ahlul Bait. Jadi ini penting untuk kita ketahui tentang siapa sesungguhnya mereka yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Ahlul Bait. Karena dengan disebutnya Ahlul Bait ya, di dalam Al-Quran dan juga hadis, maka yang kita patut khawatiri adalah kita kemudian melanggar hak ya, hak dari Ahlul Bait ya, atau kita melupakan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Ahlul Bait. Dan juga kita jadi paham ya, siapa sesungguhnya mereka yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis sebagai Ahlul Bait. Karena khawatirnya kalau kita tidak paham, kita tidak tahu, lalu kemudian ada orang-orang ya, oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan istilah Ahlul Bait ya, untuk mencari keuntungan pribadi ya. Bahkan cenderung kemudian mencemarkan nama ya Ahlul Bait ya, yang muaranya adalah kepada Rasulullah SAW. Tentu ini kita tidak ingin terjadi ya, penting bagi kita untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang disebut sebagai Ahlul Bait. Dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, para ulama kalau kita lihat ya, telusuri dalam berbagai kitab, ini terdapat perbedaan pendapat tentang siapa persisnya
ya mereka yang dianggap sebagai ahlul bait. Pendapat pertama ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa ahlul bait adalah mereka yang diharamkan menerima sedekah. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini tentu lahir bukan karena persoalan politik ya, tetapi lebih kepada menjaga jangan sampai ada hak dan kewajiban antara kita kaum muslimin ya dengan mereka yang disebut sebagai ahlul bait. Maka kemudian timbul perbedaan pendapat. Nah, pendapat pertama menyebutkan yang disebut dengan ahlul bait di dalam Al-Quran dan juga hadis adalah mereka yang ya mereka atau orang-orang yang diharamkan ya menerima sedekah. Nah, pendapat ini dinyatakan atau diperkuat oleh Al-Imam Abu Hanifah ya, di Imam mazhab fikih ya, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i ini juga Imam mazhab fikih ya, yang masyhur kalau di Indonesia, kemudian juga Imam Ahmad. Jadi ada tiga mazhab fikih ya, yang menyatakan yang disebut dengan ahlul bait adalah mereka orang-orang yang diharamkan menerima ya, mengkonsumsi, memakan gitu harta sedekah. Dan pendapat ini juga diterima atau diperkuat oleh sebahagian mazhab Imam Malik ya, jadi Imam Malik tidak mengatakan ini, tetapi sebahagian pengikutnya ya ulama-ulama Malikiyah ini juga mendukung pendapat ini ya, jadi yang disebut dengan ahlul bait adalah mereka yang haram menerima sedekah. Nah, apa yang mendasari pendapat para ulama yang menyebutkan atau mendefinisikan ahlul bait itu adalah mereka yang haram menerima sedekah? Ada tiga dasar ya, yang dijadikan sebagai pedoman ya, sebagai pijakan dari pernyataan tersebut. Yang pertama adalah adanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sanadnya ini dari Zaid bin Arqam yang menyatakan bahwa ahlul bait Rasulullah SAW adalah keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Aqil, kemudian keluarga Sayyidina Ja'far dan keluarga Sayyidina Abbas. Jadi ada riwayat ya yang disebut oleh Zaid bin Arqam yang menyatakan bahwa ahlul bait Rasulullah adalah keluarganya Sayyidina Ali, keluarganya Sayyidina Aqil, keluarga Sayyidina Ja'far dan keluarga Sayyidina Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib ini pamannya Nabi. Ja'far juga pamannya Nabi. Aqil juga ini pamannya Nabi. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa ketika salah seorang di antara cucu Rasulullah yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kedapatan hendak memakan kurma sedekah. Kurma sedekah. Nah, kemudian dalam hadis itu disebutkan ya Rasulullah SAW langsung mencegah dan menegur. Ya, bahkan di dalam hadis itu Rasulullah menegurnya dengan bahasa spontan. Ya, kah. Kah itu harus suruh dilepehin. Ya. Mungkin sudah masuk, gitu, ya. Sempat terkunyah. Rasulullah lihat, kemudian Rasulullah langsung menegur dan memerintahkan untuk melepehkan. Kah. Ya. Buang, gitu, ya. Dan mengatakan, tahukah kamu ya, bahwa keluarga Muhammad tidak boleh memakan harta sedekah. Nah, jadi ini dalil kedua ya, yang menguatkan yang disebut dengan ahlul bait itu adalah mereka ya, kelompok atau orang-orang di dalam Islam yang karena status ya, kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW
mereka kemudian diharamkan memakan harta sedekah. Dalil yang ketiga yang memperkuat pendapat ini adalah kisah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang meminta bagian harta warisan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini sebagaimana yang kita nukilkan ya di dalam kisah Sayyidah Fatimah ya, pada masa-masa akhir kehidupannya. Jadi ketika itu Sayyidah Fatimah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, sebidang tanah yang dalam pengetahuannya itu adalah peninggalan Rasulullah SAW yang kemudian menjadi waris ya, kepada keluarga beliau termasuk Sayyidah Fatimah. Tetapi kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini menolak permintaan Sayyidah Fatimah karena beliau ingat betul akan sebuah ucapan atau hadis ya, Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kami, ya maksudnya di situ adalah para nabi ya, dan para rasul tidak mewariskan dan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Di hadis ini diingat betul oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan bisa jadi kemudian Sayyidah Fatimah satu tidak ingat, kedua tuh mungkin tidak pernah mendengar ya, karena kan ya konteks ucapan Rasulullah ini juga mungkin dianggap tidak terlalu penting untuk diketahui oleh putrinya. Dan ini kemudian didengar secara pasti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Rasulullah menambahkan sesungguhnya keluarga Muhammad makan keluarga Muhammad makan dari harta ini tidak lebih dari keperluan makan. Jadi kalaupun Rasulullah katakanlah menggunakan ya, mungkin ada harta baitul mal dan sebagainya untuk keperluan diri beliau ya, dan juga keperluan beliau itu tidak lebih dari sebatas keperluan makan. Tidak ada hajat yang dibolehkan melebihi itu. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah SAW karena menanggung risalah kenabian, maka beliau tidak lagi beraktivitas ekonomi ya, untuk memenuhi nafkah keluarga, tapi fokus kepada dakwah. Dan kemudian buntutnya dari itu ya kaum muslimin ya, yang memiliki kewajiban untuk menanggung ya, nafkah Rasulullah SAW dan keluarganya gitu. Dan kemudian ini sebagian diambil dari baitul mal ya. Karena di dalam baitul mal itu ada harta-harta ya yang mungkin di situ ada hadiah, ada wakaf ya. Kemudian juga ada harta rampasan perang ya, ghanimah ya. Di dalam harta rampasan perang itu kan ada jatah yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Kalaupun ada begitu kan, sebetulnya besar ya bagian dari ghanimah itu, tetapi Rasulullah menegaskan ya, dalam sebuah hadis yang didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang diambil oleh Rasulullah pun itu tidak lebih dari sekedar keperluan makan. Oke, kemudian ada sisi ya riwayat-riwayat kehidupan Rasulullah SAW yang disebutkan begitu fakir. Ya, ada kesaksian dari istri-istri Rasulullah SAW sempat 1 bulan ya, dapurnya nggak ngebul. Dapurnya nggak ngebul. Juga ada kesaksian yang menyebutkan betapa sederhananya pakaian Rasulullah SAW. Betapa sederhananya kehidupan ekonomi Sayyidah Fatimah ya, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan kita tahu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga wafat karena diduga ya, ini malnutrisi, kekurangan gizi akibat boikot ya, boikot yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu. Sehingga yang bisa dimakan nggak banyak. Ini menggambarkan sisi bagaimana kesederhanaan tingkat perekonomian Rasulullah dan keluarganya. Tetapi ini kemudian
tentu menjadi ibrah tersendiri, menjadi hikmah tersendiri bagi kita. Karena kalaulah seandainya Rasulullah SAW tidak menonjolkan sisi kesederhanaan, sisi zuhudnya di dalam urusan ekonomi, urusan dunia, satu ya kemungkinannya adalah tugas dakwah beliau tidak maksimal, ya. Begitu kan? Ya. Yang kedua, ya, itu nanti akan jadi sunnah, akan jadi sunnah bagi umatnya. Iya. Rasulullah aja sibuk dengan ekonomi gitu ya. Kita juga harus sibuk. Dan pada akhirnya kemudian dikhawatirkan menjadi sebuah keharusan gitu ya. Dan pada akhirnya melalaikan kaum muslimin. Ya, tidak pun ya Rasulullah SAW mencontohkan urusan itu, ya kita lihat hari ini banyak kaum muslimin yang kemudian terjerumus ya ke dalam kelalaian karena kesibukan mencari penghidupan dunia. Ya. Ini yang kemudian kita harus pahami. Nah, maka kemudian ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, berdasarkan 3 pendapat ini, para istri Rasulullah SAW tidak termasuk di dalamnya. Hal ini kemudian dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Imam At-Tirmizi terkait dengan surah Al-Ahzab ayat yang ke-33 yang berbunyi, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya. Nah, ayat tersebut ini sebagaimana yang kita pernah ceritakan dalam riwayat tentang Sayyidah Ummu Salamah ya, istri Rasulullah SAW. Nah, ayat ini turun di rumahnya Ummu Salamah. Maka ketika itu Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, lalu kemudian menyelimuti ketiganya dengan sehelai kain. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di belakang punggungnya, di belakang punggung Rasulullah SAW. Beliau juga diselimuti dengan kain. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, mereka ada ahlul baitku, hilangkanlah dosa-dosa mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Ini kan kita berbicara dalil keberadaan ahlul bait ya, yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Maka ketika itu kemudian Sayyidah Ummu Salamah berkata, saya juga bersama mereka wahai Nabi Allah. Beliau berkata, engkau agar tetap di tempatmu dan engkau mendapatkan kebaikan. Nah, jadi ini yang menjadi dalil bagi mereka ya para ulama yang mengatakan yang disebut ahlul bait itu hanyalah itu tadi ya, keluarga Sayyidina Ali, kemudian keluarga Sayyidina Aqil, kemudian Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ja'far ya, bin Abi Thalib. Dan mereka itu diharamkan memakan harta sedekah. Nah, istri-istri Rasulullah SAW ya, Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah siapa lagi ya yang hidup ketika itu? Sayyidah Aisyah, Sayyidah Saudah, ya, kemudian Sayyidah Hafsah ya, dan lain-lainnya begitu. Itu menurut pendapat yang pertama ini mengatakan mereka bukan ahlul bait. Nah, praktis ya, keluarga besarnya juga begitu ya, juga tidak disebut sebagai ahlul bait. Nah, ini penting karena nanti ada klaim-klaim gitu kan ya. Oh, kami dari jalurnya misalnya Sayyidah Ummu Salamah itu kan, keluarga besar Sayyidah Ummu Salamah ini kemudian mengaku sebagai ahlul bait. Nah, menurut pendapat yang pertama ya, mereka ya, keluarga besarnya dari istri-istri Rasulullah SAW tidak disebut sebagai ahlul bait yang disebut di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Pendapat kedua menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait adalah istri-istri Rasulullah SAW dan juga anak keturunannya. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abdul Bar. Kemudian juga ada Ibnu Al-Arabi, serta riwayat yang sahih yang berasal dari Imam Ahmad.
Inilah kemudian pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, sebagai landasan yang menjelaskan siapa saja yang termasuk ke dalam Ahlul Bait. Jadi menurut pendapat ini yang disebut dengan Ahlul Bait adalah istri-istri Rasulullah SAW dan juga anak keturunannya. Ya, termasuk nanti kemudian Sayyidah Ummu Salamah ya, dan juga keturunannya. Nah, disebut sebagai Ahlul Bait. Nah, dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua ini adalah ada dua pendapat ya. Yang pertama hadis yang berasal dari Humaid As-Sa'idi. Humaid As-Sa'idi yang berkata bahwa ya mereka berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Hadis ini termaktub di dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari di nomor hadis yang ke-3369. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami harus membaca atau bersalat kepadamu? Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, ya, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian istri-istri dan anak keturunannya. Kama shallaita ala Ibrahim wa kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalat kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa barik ala Muhammadin, dan berikanlah keberkahan, ya, berkahilah ya, Nabi Muhammad SAW wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan juga kepada istri-istrinya dan anak-anaknya dan keturunannya. Kama barakta ala Ibrahim, sebagai kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Nah, mereka tadi yang disebutkan ya, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Al-Arabi, ya, kemudian juga sebagian dari pengikut Imam Ahmad ya, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis ini menafsirkan hadis tentang salawat yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya, kan ada Rasulullah mengajarkan ya bagaimana kita membaca salawat ya. Di dalam surat itu ada kalimat wa ala ali Muhammad ya, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, siapa yang disebut dengan ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad? Maka ditafsirkan oleh hadis ini ya, yaitu istri-istri Rasulullah SAW dan keturunannya ya, dan anak-anaknya begitu, zurriyati, cucu-cucu cicitnya begitu, termasuk ke dalam keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka menurut pendapat ini ya, berdasarkan dalil yang pertama ini, yang dimaksud dengan ala Muhammad atau ali Muhammad atau keluarga Muhammad adalah istri dan juga ya, keturunan ya, yang datang dari mereka. Dalil yang kedua adalah dinukilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya, di mana kemudian sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, ayat ini memang berbicara tentang keutamaan ahlul bait. Dan sebelum dan sesudahnya berbicara tentang para istri Rasulullah SAW. Jadi kalau dilihat dari ayat ini begitu ya, ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-33 ini, kalau dilihat dari susunan ayatnya begitu kan. Ini kan ayat yang ke-33 ya. Nah, di ayat yang ke-32 ayat yang ke-32 ya, disebutkan ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi begitu. Kemudian juga di ayat yang ke-34 ya wazkurna ma yutla fi buyutikunna, ya,
Ini juga berbicara tentang keluarga istri-istri Nabi. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu wahai istri-istri Nabi, ya ini ayat Al-Quran. Jadi ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu berbicara tentang istri-istri Nabi. Maka dalam konteks munasabah ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang ke-33 ini, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah ya, hendak menghilangkan dosa-dosamu, ya, dosa darimu hai ahlul bait, ya, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Maka kalau dilihat dari munasabah ayat ini, ya, menurut pendapat yang kedua, yang disebut dengan ahlul bait di situ adalah istri, para istri Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian ya para istri Rasulullah SAW termasuk dalam kategori ahlul bait. Di mana secara bahasa ya, ahlul bait juga dikaitkan dengan istri dan anak keturunan. Ahlul bait itu artinya keluarga. Ya. Nah begitu pula yang disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-12 dan surah Hud ayat yang ke-73. Ya, bisa dicek di dalam Al-Quran, ya, redaksinya kurang lebih sama dan itu maknanya ya, kalau dilihat dari munasabah ayat menurut pendapat yang kedua yang dimaksud dengan ahlul bait adalah istri Rasulullah SAW dan juga keturunan-keturunannya. Itu pendapat yang kedua yang menjelaskan siapa sesungguhnya ahlul bait. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa keluarga Rasulullah SAW adalah seluruh umat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Nah, jadi yang disebut dengan ahlul bait Rasulullah yang menurut pendapat yang ketiga adalah seluruh umat dan seluruh pengikut Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Nah, itu masuk ke dalam kategori ahlul bait yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Nah, ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh sebahagian ulama dari pengikut Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Dipilih oleh Al-Azhari dan As-Safarini ya, serta dikuatkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslimnya. Ya, Imam An-Nawawi juga kemudian mendukung pendapat yang ketiga ini yang menyebutkan yang disebut dengan ahlul bait di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab itu ya, sesungguhnya ya, kalau dilihat dari penafsiran ayatnya ya, kata beliau, ya, kata mereka ini itu adalah seluruh umat dan pengikut ya, Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Nah dalil ini ya, dalil yang mereka gunakan adalah sebuah riwayat dari Imam Al-Baihaqi yang memasukkan Wasilah bin Al-Asqa sebagai keluarga Rasulullah SAW. Ya. Bahkan kita tahu di dalam riwayat riwayat tentang sosok Sayyidina Salman Al-Farisi. Ketika itu selesai perang Khandaq, nah, kan Sayyidina Salman Al-Farisi ini menjadi hero ya, menjadi pahlawan atas idenya untuk membangun Khandaq atau parit ya, di dalam perang Ahzab itu. Yang kemudian atas idenya itu ya dibangunnya Khandaq atau parit ketika peperangan Ahzab itu. Yang tadinya ya ada kemungkinan kaum muslimin akan kalah sekalah-kalahnya. Ternyata berbalik ya. Kaum muslimin menjadi pihak yang menang ya, karena orang kafir Quraisy dan sekutunya ya itu tidak bisa memasuki wilayah Madinah ya. Bukitnya sudah dijaga oleh kaum muslimin dengan persenjataan lengkap sehingga mereka tidak bisa mendekat. Ketika mereka melipir ya, mencari kawasan yang berlembah begitu ya, mereka terkejut karena ternyata terbentang Khandaq, parit ya, parit yang dalam. Ya, yang kuda saja kalau ngeloncat nggak bisa sampai.
Kalau mereka nekat masuk ke dalam parit, naik begitu, kaum muslimin sudah menghadang di seberang dengan persenjataan lengkap. Sehingga kemudian akhirnya dalam perang Ahzab ini kaum kafir Quraisy ketika itu tidak bisa masuk ke kota Madinah, ya bertahan selama sebulan hingga akhirnya kemudian perbekalan habis, lalu datanglah badai ya, yang Allah turunkan memporak-porandakan pasukan kaum kafir Quraisy ketika itu. Pada akhirnya kemudian mereka pergi meninggalkan peperangan ya. Bahkan meninggalkan harta ghanimah gitu. Unta-untanya, persenjataannya mereka tinggal karena nggak bisa lagi ya, menghadang badai. Sehingga kemudian kaum muslimin selamat ketika itu. Nah, ketika itu kemudian terjadi semacam pengakuan. Jadi orang karena bangga dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, antara orang Muhajirin dan orang Ansor ini berselisih. Berselisih tentang Sayyidina Salman ini masuk kelompok mana gitu. Karena beliau kan orang orang dari orang asing ya, orang Al-Farisi, orang dari Persia begitu kan, bukan penduduk Madinah, bukan juga penduduk Mekah gitu kan. Kalau penduduk Mekah jelas ya disebut sebagai Muhajirin, penduduk Madinah disebut sebagai Ansor. Nah, ini orang Persia ini dari mana? Ini disebut apa nih? Nah, maka kemudian kedua kelompok ini ya, orang Ansor dan orang Muhajirin mengatakan Salman itu dari kami, gitu. Kelompok kami gitu. Ya, dia bukan penduduk Madinah, maka dia adalah pendatang seperti kami, ya, maka dia dikelompokkan sebagai Muhajirin, gitu kan. Tapi kemudian orang Ansor juga punya pendapat, oh enggak, ya, Salman itu termasuk orang Ansor karena dia sudah lama tinggal di Madinah, ya, menjadi budak ya seorang Yahudi, karena beliau dulu tahu kan ciri-ciri tempat yang akan didatangi Nabi gitu ya. Sehingga beliau memilih menetap di Madinah dan kemudian diperbudak ya oleh seorang Yahudi. Jadi lama dia tinggal di Madinah, maka dia sudah berhak menjadi gelar sebagai orang Madinah. Nah, maka dia sesungguhnya Sayyidina Salman ini masuk dalam kelompokan. Dan ketika pertikaian ini hampir meruncing, udah bahasanya udah mulai bahasa ledek-ledekan, kasar gitu. Kemudian datang Rasulullah SAW menengahi dan Rasulullah mengatakan Salman minna ahlul bait. Salman itu termasuk ke dalam kelompok kami ahlul bait. Jadi kalau dilihat dari sisi definisi yang pendapat pertama kedua kan nggak masuk. Beliau bukan dari keturunan yang tadi Sayyidina Ali, Sayyidina Aqil, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abbas, bukan. Dan juga bukan dari keluarga besarnya istri Rasulullah SAW gitu. Nggak ada. Dia orang asing, tetapi karena beliau adalah pengikut ya, dan umat Rasulullah SAW, maka menurut pendapat yang ketiga ya, ini menguatkan bahwa Sayyidina Salman ya, bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait ya, di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Ahzab itu adalah ya, seluruh ya, pengikut dan umat Rasulullah Muhammad SAW sampai hari kiamat. Itu pendapat yang ketiga. Ada juga pendapat keempat yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait ya, adalah mereka yang bertakwa di antara umat Rasulullah SAW. Ya, kan kalau berbicara umat Rasulullah ini kan macam-macam ya. Yang disebut umat Rasulullah itu kan mereka yang hidup ya dari mulai Rasulullah diutus sampai nanti hari kiamat. Itu kan disebut umat Muhammad gitu. Umat Rasulullah SAW. Tapi kan pada prakteknya kenyataannya tidak semua orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW sampai kiamat nanti kemudian termasuk orang-orang yang bertakwa ya, tidak sedikit yang kemudian memilih jalan kemunafikan begitu ya, menjadi pihak-pihak yang justru merendahkan Islam padahal dia katanya KTP-nya Islam, kemudian menjadi orang-orang fasik, menjadi orang-orang zalim ya, dan jauh dari predikat ketakwaan.
Sehingga kemudian menurut pendapat yang keempat, gitu kan, yang disebut dengan ahlul bait, yang di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ini adalah mereka orang-orang ya, yang bertakwa di antara umat Rasulullah SAW. Ya. Mau itu keluarga istri Nabi, mau itu keluarga dari paman-paman Nabi dan juga Sayyidina Ali, atau juga dia adalah orang biasa yang bukan siapa-siapanya Nabi, tetapi kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini masuk ke dalam apa yang disebut di dalam surah Al-Ahzab ya, ayat yang ke-33 tentang ahlul bait. Nah, pendapat yang keempat ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika ditanya, siapakah keluarga Muhammad? Ya, man ala Muhammad, begitu kan? Maka kemudian Rasulullah menjawab dalam hadis ini, semua yang bertakwa. Ya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Anfal ya. Surah Al-Anfal ini surah yang ke surah yang ke-8 ya. Surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat yang ke-34. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in awliya'uhu illal muttaquna walakin aktsaruhum la ya'lamun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para walinya in awliya'uhu illal muttaqun. Hanyalah mereka yang bertakwa, walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Jadi ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad, Rasulullah mengatakan mereka orang-orang yang bertakwa. Dan ini kemudian ya dijadikan hujah oleh Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-34 yang menyebutkan bahwa sesungguhnya walinya, maksud wali di sini adalah walinya Rasulullah SAW, hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis tentang Wasil bin Al-Asqa tadi. Sebagaimana pendapat yang ketiga tadi, dia bukan siapa-siapanya Nabi, tetapi kemudian dia disebut sebagai keluarganya Muhammad. Karena apa? Karena kualitas keimanan dan ketakwaannya. Nah, dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah, menurut ya guru kita bersama Al-Ustaz Abdul Rahid LC dalam bukunya ini ya, beliau mengatakan bahwa pendapat yang kuat, kan ada 4 pendapat tadi ya. Yang pertama yang mengatakan khusus ya, yang mereka yang secara nasab bertalian dengan langsung dengan Rasulullah SAW, minus istri Rasulullah SAW gitu. Yang kedua yang mengatakan justru yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah mereka yang istri-istri Rasulullah dan juga keluarganya dan keturunannya gitu ya. Ya termasuklah itu tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah begitu kan. Kemudian pendapat yang ketiga ya, yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau diutus sampai nanti kiamat. Kemudian pendapat yang keempat menyatakan yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah mereka yang bertakwa dari umatnya Rasulullah SAW. Tidak semua gitu, melainkan yang bertakwa saja. Nah dalam hal ini ya, mana pendapat yang lebih kuat ya berdasarkan penetapan dalil begitu ya. Guru kita ya Ustaz Abdul Aziz mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama ya, yaitu yang disebut dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah mereka yang diharamkan memakan harta sedekah yaitu dari keturunan Rasulullah SAW, kemudian ya keturunan Abdul Muthalib dan keturunan Hashim bin Abdi Manaf yang beriman. Termasuk juga di dalamnya adalah istri-istri Rasulullah SAW. Hal ini dapat menggabungkan semua dalil yang menjelaskan tentang Ahlul Bait Rasulullah SAW.
Jadi mereka yang masuk dalam nasabnya Rasulullah ya, dari Bani Hashim dan juga dari Abdul Muthalib ya, plus ya masuk ke dalam masuk juga istri-istri Rasulullah SAW gitu. Kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada gitu. Maka ini yang lebih kuat ya. Dan ini juga kemudian bisa menggabungkan ya, semua dalil yang menjelaskan tentang siapa sesungguhnya Ahlul Bait Rasulullah SAW. Nah, bahwa Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat hanya menyebutkan Sayyidah Fatimah ya, binti Muhammad SAW dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, dan juga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai Ahlul Bait dan tidak menyertakan istri-istri atau paman-paman beliau, bukan berarti hanya mereka yang dianggap Ahlul Bait. Akan tetapi mereka lah Ahlul Bait Rasulullah SAW yang paling khusus ya kan. Kalau biasalah gitu kan, ada keluarga besar, ada keluarga inti. Tapi kan sama-sama keluarga juga. Ya keluarga besar Rasulullah SAW di situ ada paman-pamannya Nabi, ada paman Nabi, Ibnu Abbas, Sayyidina Ja'far dan keturunannya keluarga. Bukan keluarga Nabi juga dari segi nasab. Ya. Kemudian juga istri-istri Rasulullah SAW yang juga mereka punya keluarga. Ya. Ada anak sambung ya seperti yang dalam cerita Sayyidah Ummu Salamah ya. Ada tiga anak dari Abu Salamah. Ya, sekarang kan Rasulullah jadi ayah sambungnya, berarti kan ini masuk juga keluarga besar Nabi begitu. Iya, ya, itu tidak dinafikan bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagaimana lazimnya kita dalam keluarga besar ada keluarga inti. Ya. Maka ketika berbicara tentang ada hadis yang menyebutkan yang tentang secara khusus tadi ya dari dalam asbabun nuzul surah Al-Ahzab ayat 33 itu ya, bahwa Nabi kemudian memanggil Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan ketika itu dan tidak menyertakan yang lainnya ya karena memang secara khusus ini adalah keluarga inti Rasulullah SAW. Nah, sehingga kemudian ya dengan demikian ya sebetulnya kita tidak perlu lagi bukan berdebat lah ya, atau kemudian kita menjadi berselisih paham tentang siapa yang sesungguhnya berhak menyandang gelar Ahlul Bait. Ya saya pribadi ya, selagi mereka diakui oleh persatuan ya kan ada tuh ya persatuan di kalangan Ahlul Bait Rasulullah SAW kemudian mengesahkan bahwa ini bagian dari cicit Rasulullah SAW. Nanti kan ada pengakuannya. Anak siapa, dari mana, ditelusurin catatannya. Ya, kalau memang ada disahkan. Ya. Ya saya selagi mereka diakui resmi gitu ya oleh persatuan itu, maka kemudian saya pribadi lebih menerima ya pengakuan itu. Yang penting mereka masih dalam kategori mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu. Karena ada juga yang kemudian ikut mazhab Syiah. Gitu. Dalam hal ini ya, mereka yang bermazhab Syiah itu saya tidak terima. Saya tolak lah. Gitu ya. Secara pribadi. Gitu. Saya juga cenderung kepada sikap dari Al-Habib Ali Al-Jifri. Beliau salah seorang Ahlul Bait ya Rasulullah SAW, ulama Ahlul Bait yang lahir di kota Mekah ya, yang alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Ya, ketika beliau menyinggung tentang faham Syiah begitu ya. Dari sisi pribadi beliau sebagai seorang Ahlul Bait ya, beliau mengecam ya tindakan sikap dari kaum Syiah yang mencela merendahkan sahabat ya, Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan kami Ahlul Bait diajarkan untuk memuliakan mereka. Ya, gitu ya. Artinya ya kalau mereka yang mengaku sebagai Ahlul Bait kemudian mencela merendahkan ya, sahabat Rasulullah SAW ya,
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gitu ya. Maka ya artinya mereka tidak mengikuti ajaran Ahlul Bait ya. Bahkan bisa jadi tidak termasuk dalam kelompok Ahlul Bait. Ini yang saya pegang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, sehingga semakin jelas bagi kita siapa sesungguhnya ya, mereka yang kemudian berhak mendapat gelar yaitu menyandang gelar sebagai Ahlul Bait. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.